alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu, mengharap akan pertolongan Allah, mengharap akan rahmat Allah melalui amal-amal soleh ini. Semoga Allah menolong kita dalam keimanan, menyelamatkan kita dalam kekufuran. Ikhwatul iman, menindaklanjuti pembahasan dari kitab Khut Aqidatak sampai pembahasan al-wala wal bara, loyalitas seorang muslim kepada muslim yang lainnya, maka itu hendaklah kita penuhi, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu faedah besar yang akan kita dapatkan di antaranya adalah Allah akan senantiasa memberikan pertolongan. Ya, Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada seorang muslim apabila seorang muslim itu senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi kita tidak boleh mengenal kamus. Kalau saya sibuk ngurusi orang lain, bagaimana urusan saya? Kamus seperti itu nggak masuk dalam hidupnya orang mukmin. Ya, karena itu keluar kalimat-kalimat itu dari lisan-lisannya seorang muslim. Nah, kalau nanti sibuk ngurusi masalah orang lain, maka masalah kita akan terbengkalai. Kamus itu nggak berlaku. Kamus itu nggak berlaku karena kita berhadapan dengan ilmu, berhadapan dengan akidah dan keyakinan yang sudah ngajari kita. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya,
Lanjutannya gimana? Allah akan meringankan bebannya. Barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, Allah akan memudahkan kesulitan. Barang siapa menghilangkan masalah saudaranya, dia pun akan dihilangkan masalahnya, dunia dan akhir. Jadi kalau kita ngurusi urusan orang lain, nggak ada istilah urusan kita sendiri itu nggak masuk di dalam akidahnya orang mukmin. Maka kita tidak boleh mengenal istilah itu. Istilah merepotkan, istilah direpotkan, itu nggak berlaku di dalam akidah al-wala. Kenapa, Pak? Kalau di hati panjenengan dengan saya mengenal istilah ini, direpotkan, merepotkan, maka dalil-dalil ayat-ayat yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, al mu'min kal jasadil wahid, niku mboten payu, Pak. Enggak berlaku ayat-ayat itu. Kalau Bapak pernah baca hadis, Ibu pernah baca hadis, Islam itu seperti jasad yang satu. Kelanjutannya pripun? Kalau salah satu anggota sakit, terasa yang lainnya. Yang lain ikut merasakan, awake demam, gak iso turu. Padahal yang sakit giginya, gitu. Tapi mata nggak bisa tidur, badan nggak bisa enak, makan pun nggak bisa lezat, hilang semua kenikmatan ini. Itu nggak berlaku, Pak, kalau hadis itu. Kalau panjenengan dengan saya mengenal istilah merepotkan dan nggak berlaku sampai kiamat, nggak berlaku. Ayat itu nggak berlaku, hanya tinggal kenangan. Makanya mungkin pernah ada yang dikatakan ada hadis doif, ya, sanadnya doif, namun maknanya benar, gitu. La yabqal Islam illa ismuh walal Quran illa rasmuh. Nanti satu saat akan datang kepada manusia satu zaman di mana pada zaman itu Islam tidak tinggal kecuali namanya saja, dan Al-Quran tidak tinggal kecuali tulisannya saja. Hadis itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Cuma oleh para ulama ahli hadis dikatakan sanad hadis ini dhaif. Cuma secara makna benar. Nah, tinggal kenangan aja itu. Nah, tinggal kenangan aja. Nah, persoalan berikutnya adalah apakah kita juga merasakan ketika saudara kita mengalami kesulitan, apa juga memikirkan bagaimana kesulitan yang dialami, sehingga kita sibuk mencarikan solusi. Apa itu sudah kita lakukan? Nah, ya sudah kita kerjakan. Kalau belum kan tinggal kenangan tadi. Riwayat tinggal kenangan, sejarah tinggal kenangan. Nah, di situ Pak yang perlu kita evaluasi dalam kajian ini. Al-wala, konsekuensinya sampun kita pelajari bersama kemarin. Nah, sekarang kita masuk pelajaran tentang al-bara. Al-bara. Al-bara itu berlepas diri. Nah, sikap al-bara kita kepada orang-orang kafir, berlepas diri dari orang-orang kafir. Makanya ada istilah akidah wala dan bara, ada loyalitas, ada berlepas diri. Nah, kalau al-wala kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana kita berwala, berloyalitas kepada sesama kaum muslimin, dan itu sudah kita pelajari. Tinggal kita murojaah, diulangi lagi, dan kemudian apa?
dilaksanakan. Jadi cek esok ngerasakno tenan muslim dengan muslim itu saudara. Aku cek ngerasakno tenan. Kemarin saya guyoni ada pengajian di mana kemarin. Kalau kita kan sudah pernah pengobatan bersama, khitan bersama, kan sudah alhamdulillah berjalan. Tinggal satu nanti nikah massal. Nah, kita cari pemuda-pemuda yang dhaif, gitu, remaja-remaja yang semangat kerjanya tinggi, cuma takdirnya dia miskin. Nah itu nanti perlu disuplai. Ya mas tak rabetno loh, ngono loh. Nangko berikutnya ya jahit mikir, dewe dikasih modal dipantau. Itu luar biasa kalau bisa jalan itu. Jadi betul-betul terasa Islam saudara itu terasa. Selama ini kan jadi materi-materi khutbah mawon nih. Kenyataannya Islam bodoh, Islam petentengan. Kenyataannya jadi kayak dagelan. Bon, sekarang kita akan bahas sifat barok berlepas diri dengan orang kafir itu bagaimana. Di antara ini kita ambil dari naskah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, yang pertama adalah tidak meniru. Tidak meniru. Mereka atau tidak menyerupai atau meniru mereka dalam berpakaian, dalam berbicara dan penampilan. Ini namanya barok. Barok itu kita dituntut untuk mengingkari gitu loh Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana seorang muslim berpakaian, berbicara. Ya, sudah dikasih rambu-rambu di dalam Al-Quran itu. Sudah dikasih rambu-rambu di dalam ajaran al-adab oleh Nabi kita SAW. Tidak ada satupun yang tersisa yang belum diajarkan oleh Nabi. Makanya disebutkan wonten ini hadis, ma baqiya syai'un yuqarribuna ilal jannah wa yubaiduna anin nar. Tidak tersisa sedikit pun. Itu pengertiannya pripun? Tidak tersisa sedikit pun. Berarti pengertiannya pripun? Semua sudah diajarkan. Jadi tidak ada sedikit pun perkara-perkara, amalan-amalan yang yuqarribuna ilal jannah, yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga, dan tidak ada satupun yang tersisa amalan-amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Qad buyyina lakum, sungguh telah dijelaskan oleh Nabi kepada kalian. Pun coba saat ini kita takoni, amal nopo sing durung diulangi teng Kanjeng Nabi? Pun ditakoni, amal nopo sing durung diulang karo Kanjeng Nabi? Napa Pak? Hah? Sehingga kita tidak patut membuat amal-amal baru. Kenapa? Kuwabe niku sampun diajarkan semua amal-amal, nggak tersisa. Makanya mabakia niku napa? Tuntas Pak. Karena memang Nabi diutus itu untuk menyempurnakan syariat sebelumnya, penyempurna syariat, sehingga Allah tidak akan mewafatkan Rasul sebelum syariatnya tuntas. Allah tidak akan mewafatkan Rasulullah sebelum agama ini tuntas, sebelum tugas beliau selesai. Berarti ndak ono sing ketinggalan, ketelesot, terus Nabi lali, ora mungkin gitu loh. Termasuk tata cara berbicara. Loh,
Cara ngomong saja sudah diajari oleh Nabi. Cara berpakaian sudah diajari belum? Dalam? Sudah. Cuma banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Nanti jenengan beli kitab Al-Adab. Beli apa? Kitab Al-Adab. Itu dari mulai mau tidur, bangun tidur, ketika tidur loh. Sampai ketika mimpi ada ajarannya enggak? Dalam ono ajarane, Pak. Nek rumangsa kula mbek sampeyan niku mimpi elek, dianjurkan apa? Hah? Jangan dikasih orang lain. Satu, kau usah dicerita-cerita nih. Yang kedua apa? Dianjurkan membaca apa? Ta'awud. Berapa kali? 3 kali. Kemudian apa? Meludah kemana? Ke kiri. Ping pinten? Ping telu. Tapi sampean delok kok bojo sampean ana kiwa apa ora ngono lho. Kok langsung dicerotno. Bojo sampean ngelilir lha apa Mas? Ngipi elek. Jadi sing wetok mangkel. Men aku turu sing kono. Aku ya tak ngipi elek pisan. Sudah, coba bayangkan Pak, mimpi sudah diajarkan Nabi. Napa sing dereng diulang Nabi? Makanya ini kula mbak sampean gawe cara dhewe berarti menuduh Nabi ana sing durung diulang sama Nabi. Berarti kita masih kurang. Lho nggih mboten? Masih rumangsa kurang, makanya gawe dhewe akhirnya. Dan ini Masya Allah Pak, ini keburukan. Koyok-koyok Nabi niku sedurung cukup ibadah dari Nabi itu. Nah ini cara berpakaian sudah, maka tidak boleh meniru cara berpakaiannya orang kafir. Penampilan tidak boleh. Contoh potong rambut, ono batas-batasannya mboten. Sing dilarang napa? Rambut potongan apa? Khaza. Napa khaza nih Pak? Ikin tek belas, kini si foto. Ono mboten? Ah niku dilarang kali Kanjeng Nabi. Niku dilarang kali Kanjeng. Ojo ustadz lho sing siman. Oh ustadz ku enggak, Nabi yang larang, Pak. Lah empun makane mangkene kepethuk krungu larangan. Sampeyan tanya dulu, sing larang sapa? Lah nek jelas riwayat dari Nabi jelas, riwayatnya jelas, dari imam ini jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, nopo jenengan berani membolehkan apa yang dilarang oleh Nabi? Nah, ngoten. Dadi model niku nek duduk model-model yang sudah masyhur jangan ditiru. Nggih, aja ditiru. Itu umumnya. Contohnya sakniki uruf niku ada kalanya sifatnya uruf niku kebiasaan. Model begini kebiasaan ini orang-orang soleh bukan? Oh bukan, kebiasaan orang-orang yang nggak kenal agama, jangan ditiru. Kenapa? Itu Nabi dikatakan tasyabuh. Kenapa Pak? Tasyabuh niku menyerupai. Kenapa demikian? Tasyabuh niku memiliki pengaruh. Tiang niku nek menyerupai sesuatu, otomatis dia dituntut untuk meniru sesuatu niku. Contoh saniki ngeten, jenengan berpakaian tentara atau dijadikan ikon tentara, melaku klemer-klemer cocok apa ora? Dalam nggak cocok. Jadi kalau orang itu didapuk jadi tentara, otomatis melakune bongkok. Nggak cocok iku jenenge kecedhit tentara ya Pak. Gitu. Karena tasabuk itu konsekuensi Pak. Ngeten. Coba kita kembali masa lalu, kita sebelum ngaji dulu. Kita kan sering nonton layar tancap dulu Pak. Gitu. Ada sosok yang piawai di dalam memerankan apa? Peran. Ada waktu itu. Ketika dia didapuk menjadi orang alim. Nah ini ada dapuk. Ini kita nggak menceritakan tentang aib beliau enggak, cuma ini contoh saja untuk sebuah peran gitu kan. Kalau orang itu dipakai sesuatu, dia harus
menjiwai. Ketika didapuk seorang, katakan Wali Songo, kan ada film Wali Songo, gitu. Ketika didapuk jadi wali, semuanya penuh zikir Pak ini. Ngeceki rumput, astagfirullah. Keliru, la haula wala quwata illa billah. Penuh kealiman gitu. Begitu jadi naga bonar. Wah, sampean pura-pura ae gak ero nih. Aslinya ya apal. Gaya ya sampean. Masa lalu. Alah pola tok sampean ini. Pura-pura. Ketika jadi naga bonar gimana? Uraan betul. Ketika menjadi pedagang asongan gimana? Ketika orang diperankan sebagai wanita, pakaian wanita gimana? Gagah mana? Ganas gitu. Ya enggak lah. Dia harus sesuaikan dengan itu tasabuh pengaruhnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Shirathul Mustaqim, sangat bagus beliau menjelaskan pengaruh tasabuh. Kenapa dilarang tasabuh? Karena dengan tasabuh itu seseorang lambat atau cepat akan terbentuk karakter yang diserupai itu. Dengarkan, lambat atau cepat dia akan terbentuk dengan sesuatu yang diserupai itu. Dengarkan. Makanya ketika berpakaian seorang alim, maka dia penampilannya juga harus apa? Alim. Lugatnya lugat alim. Lagaknya lagak alim. Nah, nek masuk lebu kandang asline metu kan ngono. Lha nggih mboten? Iya. Itu tasabuh, bahayanya tasabuh di situ. Makanya kalau kita menampilkan anak-anak dari mulai potongan rambut, coba kita kemana gitu loh. Ojo ketok lucu nih mboten niki tasabuh gitu loh. Kalau sudah masuk tasabuh, khawatir Nabi melarang. Kenapa? Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dihukumi apa? Dia sama dengan kaum tersebut. Nah, gitu. Khawatir nanti anak-anak ini terbentuk karakter-karakter yang tidak baik. Nek lucunya lucu, cuma kita khawatir karena kita punya syariat. Kalau sudah masuk ranah sini jangan dilanggar. Ucapan Nabi SAW pasti akan terwujud. Jelas Pak? Ucapan Nabi SAW pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan dari cilik dablek lucu Pak. Nah, gede ndablek ngeluh sampean. Paham nih? Makanya barangkali ada anak kecil kok di model-model potongan model udah lucu, ada kok lucu nih, seneng delok. Begitu nanti besar nyelutak aja disalahno, itu imbas dari dosa kita itu. Jelas nih? Itu imbas dari dosa kita. Mulai kecil anak itu digadang-gadang meniru tingkah lakunya orang-orang yang enggak benar. Membekas pada jiwa ini anak itu. Makanya dari mulai nama, nek wong biyen niku kan ana karepe jenenge nama niku, ngono lho. Nek wong Jawa biyen niku nek jenengan niku ana mak. Kenapa? Ada yang diinginkan, itu karena para ulama disebut tafaul, gitu loh. Makanya ulama-ulama dulu menganjurkan wanita-wanita hamil supaya banyak membaca Al-Qur'an. Akhirnya orang nggak ngerti, wah kenapa? Akhirnya diiming-iming, wis maca surat Yunus cek ganteng. Akhirnya semangat anak maca Yusuf. Ketika hamil, itu sebenarnya tafaul, anjuran untuk memperbanyak baca Al-Quran. Cuma nggak tertarik begitu dikai, gak kepingin anakmu ganteng, kepingin wis maca surat Yusuf. Sebenarnya bukan intinya bukan surat Yusuf, tapi perbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Ketika wanita hamil itu baca Quran, anak yang dikandung nanti mendapat keberkahan dari Al-Quran. Sebenarnya bukan pada surat Yusufnya, karena nggak ada syariat untuk membaca surat Yusuf. Sakit pun pahami ya? Dianjurkan memperbanyak apa? Nah, tapi kemudian masuk dalam keyakinan, nah itu sih jadi masalah. Engko nek diwacana surat Yusuf dadi ganteng, ya ndelok bapake no. Loh, bener mboten? Hah? Umumnya bapak nih elek, ibu elek, terus anak ikut cuantik, apa gak fitnah?
Dan kita yakin, saya yakinnya, aneh wong kafir wong barat Eropa ora ono sing diwacana surat Yusuf. Ganteng apa elek? Ganteng. Soalnya apa? Bapaknya. Ngono lho. Paham ya? Bukan tidak boleh bacakan, cuma jangan kemudian dikhususkan membaca itu. Sakitipun pahami? Artinya surat apa saja boleh, dan jangan dihubungkan. Kan yang maca surat iki kaya iki. Dadi kok nek wong hamil gak oleh maca surat Al-Baqarah. Ayo. Dadi kaya sapi betina. Gak oleh maca surat Al-Jin. Engko anake ilang-ilangan. Nang biar iki biasa, mayam ini ki ilang Mas. Engko subuh metu deh ngono. Kenapa? Wingi lahire diwacakno Al-Jin. Ngono lho Pak. Sagedipun pahami nggih. Jadi dianjurkan baca Al-Qur'an tidak khusus surat Yusuf. Silakan baca surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Ya gak mungkin anak sampean seperti sapi, kecuali sampean selingkuh ambek sapi ngono. Paham ya? Nah, itu namanya tafaul. Makanya nama diambilkan nama-nama orang yang soleh. Iku jenenge tafaul. Supaya apa? Anakku seperti yang punya nama dari orang soleh ini. Loh gitu loh. Anakku nanti berharap supaya menjadi anak yang soleh seperti yang memiliki nama. Saya sandarkan seperti nama, ada namanya Bilal, ada namanya Hudzaifah, ada namanya Uwais. Nah, cuma burine sing masalah Pak. Ada temennya anak saya niku Uwais Al-Qarni. Salah. Al-Qarni itu nama desa. Nah nek sampean Sidoarjo ya Uwais Asidarji ngono lho. Aja Uwais Al-Qarni, iki salah kaprah. Pun paham iki? Jenenge sinten Mas? Uwais Al-Qarni. Wis salah. Wis gak cocok iki ngono. Iku karepe apik ning gak duwe ilmu. Makane takon dhisik Pak. Aja semangat teh ngono iku, ya. Ojo semua ngada, ojo setiap bahasa Arab dimasukkan. Jenenge anak Ibnu Syaiton. Ya bahasa Arab tulis, tapi kok anak setan ngono lho. Saya dulu punya murid namanya Rojim. Bau mudik. Tak takon, jenengmu sapa Mas? Rojim. Sing bener. Rojim. Abdurrahim, duduk Pak Rojim. Wah, pantes wing. Nampak sih Ustaz, aku katain jeneng dodone aku sampe gak wani, Pak. Rojim iku kan terkutuk to. Lho ngene, a'udzubillahi minasyaitan. Malah di mana saya punya santri, panggilannya itu Cakji gitu. Tak pikir siapa gitu kan. Lah waktu akad nikah putrinya saya khutbah apa? Khutbah nikah. Itu pelosok Pak, pedalaman di tengah hutan rumahnya itu. Saya nikahkan Mbak ini putri Mas Farji. Hah? Jenenge sampean nggih Ustaz nami kula Farji. Dadi selama ini tak pikir Cakji ku jenengmu Farji to. Napa Ustaz? Gak ora apa-apa. Sembola. Mbah aku kate tak ganti apa iki yo aku. Wis tuwek Pak. Tak ganti yo bubur abange gak tedas. Wah, kalau jenengan ikut kajian kapan-kapan monggo ikut di mana? Tengah hutan Caruban saya. Jenenge wah unek-unik Pak. Ono sing jenenge usrep. Usrep jenenge usrep. Mboyo apa sebab nuzule. Mungkin arek iku umeng kae ngono ya. Atau hamilnya niku apa? Senenge wong pelosok-pelosok niku unik-unik masyaallah. Makanya yang sepuh-sepuh niku yang sudah ngaji banyak namanya hijrah. Dipindah Ustaz, sampean gak jeneng Ustaz. Jenengmu sapa? Wis kana sing genah. Pun ya, itu bentuk barok yang pertama, tidak boleh menyerupai, meniru-niru apa? Pakaian, dandanan, berbicara atau penampilan.
Ya, termasuk itu tadi penampilan potongan. Enggak usah pakai orang cilik dikerek serit. Iki jadi kan kurang apik. Kenapa? Ini karakternya orang-orang yang bukan orang beriman. Coba penampilan orang-orang mukmin gimana? Itu pengaruh loh nanti. Ketika kita tanamkan dengan gaya, maka nanti dikhawatirkan anak-anak terbentuk seperti itu. Bukan masa kecilnya, tapi di masa mulai masuk remaja, kualan kena nakali arek kula mbek sampean. Gak ngatasi, Pak. Demi Allah gak ngatasi. Makanya kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun itu pertama bentuk barok kepada orang kafir. Yang kedua, diwajibkan hijrah dari tempat tinggal yang didominasi kedzaliman, kekafiran, kesyirikan dan kemaksiatan. Saya ulangi, diwajibkan hijrah bila tinggal di satu daerah yang didominasi oleh apa? Kekafiran, kemaksiatan, kedzaliman. Dan dia dilarang melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Itu hijrah hukumnya wajib. Ngaten. Pindah wajib. Tapi syaratnya kalau tidak boleh melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Sholat jamaah nggak boleh, wanita nggak boleh berjilbab, mengumandangkan adzan nggak boleh, ngadakan pengajian tidak boleh. Lah kalau kita ini yang wajib-wajib nggak boleh, lah terus kita beragama ini nek endi nggone, kan gitu loh. Maka ini persis dengan rumah tangga. Disyariatkannya talak itu kalau apa? Halo? Diwajibkan, bahkan disyariatkan talak. Syariat talak itu kenapa? Apabila suami istri halo? Tidak mampu memenuhi kewajiban. Apa? Tidak bisa menjalankan kewajiban. Gitu loh. Kenapa? Dosa sebab. Kalau tidak ada kecocokan, nggak harus talak. Tapi ketika kewajiban tidak bisa ditunaikan, maka kita berdosa di dalamnya. Jelas ya? Makanya talak itu bukan jalan terburuk. Talak itu jalan terbaik. Mari, mungkin ini jalan terbaik. Pasti begitu. Nggak mungkin. Ayo kita ambil jalan terburuk. No. Ada begitu? Kalau diri gak cocok mas, ayo kita cari jalan terburuk saja. Kita cerai. No. Jadi cerai katanya jalan bukan. Orang mengatakan cerai itu mengambil jalan terbaik. Kenapa itu dianjurkan? Makanya ojo gopo-gopo cerai sebelum didiskusikan dengan baik. Jelas ibu? Yang sering kita melakukan sebuah kesalahan besar ketika rumah tangga berantem, kemudian ada problem, ada masalah yang kemudian tanpa didiskusikan, tanpa diseringkan, tahu-tahu diputuskan untuk cerai. Pertanyaannya, apakah memang sudah final? Jawabnya apa? Apa memang sudah final? Jawabnya apa kira-kira? Belum tentu. Itu kan dari arah kita melihat. Apakah kita bisa melihat dari arah yang berbeda? Makanya tolong ibu-ibu, bapak-bapak, nanti barangkali menemukan kasus-kasus dalam rumah tangga, ketidakcocokan, percekcokan, jangan sekali-kali memutuskan talak atau minta ditalak sebelum didiskusikan. Pun ya. Jadi tinggal di suatu daerah yang didominasi oleh kekafiran, didominasi oleh kefasikan, oleh kemaksiatan, oleh kedzaliman, dan tidak boleh menjalankan kewajiban beragama, maka wajib hijrah. Ayatnya mana? Kita lihat di surat
An-Nisa ayat 97-99. Itu dalil wajibnya hijrah. Tapi syaratnya wau lho nggih. Syaratnya kita tidak boleh melaksanakan apa? Kewajiban. Tapi kalau boleh, maka hijrah tidak wajib, namun lebih utama. Itu Pak. Kamu silakan tinggal di sini, silakan apa jenenge? Menjalankan kewajiban agama. Sholat, kita sholat jamaah, silakan bebas kamu mengadakan kajian, silakan. Wanita silakan pakai pakaian agama kalian. Cuma sing maksiat iki jarno lho Mas, aja diliwuli. Nah, jadi saya podo-podo ya mah. Nah, ini tidak wajib hijrah, namun lebih utama. Contohnya Pak, dulu kita kenal yang namanya Gang Doli. Pernah dengar? Pernah lewat? Pernah. Enggak lewat aja gitu loh. Saya pernah lewat sekali Pak. Lewat. Itu pun saya nggak sengaja. Waktu habis ada pertemuan dai se-Jawa Timur di mana? Masjid Al-Hilal Surabaya. Saya dengan Ustaz Fifni. Perjalanan pulang ditanya saya itu, antum tahu Doli nggak? Nggak tahu. Memangnya di mana? Oh sudah lewat. Bener. Oh iya dah. Bener. Akhirnya saya tidur di sepeda motor itu. Jalan begitu lama terdengar suara musik nih kok belang kiwotongan ngelilir gue loh. Ngelilir niku apa iki tanggapan apa? Ustaz Gifni guyu kekel-kekel. Yo iki Doli jare. Langsung dicegat mas-mas pakai batik-batik nih. Mas ono barang murah Mas, apik Mas dari ngono. Napa Pak? Ojo dijawab jare. Temen Mas iki barang apik Mas, murah Mas. Napa Pak? Ojo dijawab jare aku dicegat Ustaz Gifni. Apa? Iku ditawari wong-wong. Oh ya Allah, iki to Doli ya Allah. Kayak akuarium gitu Mbak. Kayak akuarium itu, Masya Allah. Nah, konon ceritanya yang paling mengerikan kisahnya dari Bu Risma, sampai belum bertekad nutup itu ada satu kasus nenek-nenek usia 70 tahun jual makanan snack anak-anak 1.500 itu Pak. Nah itu dia belusukan si Bu Risma ini. Saya membaca beberapa riwayatnya, ya, kisahnya kok sampai nekat sampai seperti itu. Ini dalam hal ini loh ya, dalam hal ini. Ojo dikira kok sampean oh iki sponsor iki ngono. Ojo suudon ngono lah. Saya nggak ada hubungannya apa-apa dengan sampean delok fisik saya kan kelihatan apa. Nggak dalam hal ini kronologisnya kayak apa gitu. Jadi nenek-nenek ini kan belusukan gitu kan, nggak ngerti. Bu ibu nggak ngerti kalau yang nanya ini adalah Bu Risma gitu kan nanya. Istanya jualan. Saya dulu juga alumni istilahnya, mantan pelaku di situ. Oh, itu kan dulu toh nek sanikan pun prai nggih mboten. Hah? Mboten gimana? Masih praktek? Iya kadang-kadang. Lah sing dipikir sapa sing selera wong wis umur 70. Ternyata apa Pak? Yang mengejutkan itu anak-anak SMP kelas 1, anak-anak SD kelas 5 tuku snack niku digudo ditawari ngoten. Iku yang membuat ya Allah sampai seperti itu. Kisahnya demikian. Wallahu a'lam. Nah, dan saya pernah masuk segitu, dan saya pernah kenal langsung kepada ketua koordinasi. Ya, ketika saya ada pertemuan daurah di mana Bogor, naik kereta ekonomi, satu bangku dengan saya itu ketua koordinasinya masyarakat lokalisasi Surabaya, ketua komunitas masyarakat lokalisasi Surabaya, namanya Pak Bambang. Tuker ngertinya ini tuker kartu nama Pak. Saya waktu itu pegang klinik moral. Jadi klinik moral ini menangani anak-anak yang bermasalah. Ya, seperti anak jalanan, anak-anak yang korban dari keluarga yang broken. Nah itu kita tampung dulu di Sidokari kita punya klinik moral itu. Nah kita terpancing dengan dunia-dunia seperti itu untuk mengentas teman-teman dari jalanan itu. Jadi betul-betul dakwah itu tertantang di situ.
tertantang gitu, masya Allah. Nah pas tukar ini tak inget Mas, ngapunten, boleh nanya enggak? Nggih Mas, monggo. Jenengan niki nopo sing pernah mengancam waktu Perda Jawa Timur pertama kali? Dunia malam selama Ramadan ditutup. Itu Perda pertama kali Jawa Timur. Itu dilawan sama Mas Bambang ini. Dan waktu itu sampai ngancam kalau Perda ini digolkan, kami kerahkan masyarakat lokasi demo telanjang. Iku tak tanya sama beliaunya ini, apa benar jenengan Mas Bambang yang saya pernah baca di Jawa Pos itu? Apa jenengan orangnya? Iya. Enggak, saya tak takoni, iku ancaman atau memang serius? Ya ngerti ae Mas, mosok kate tak kerah nonton tenan ngono. Ya ora, tapi nek dikongkon temen yo gelem arek-arek. Wong anjene wis biasa ae. Ngono jare. Oh, nah di situ saya ditawari untuk ngajar, ngono lho Pak. Untuk dakwah di lokalisasi. Seweneng saya pertama kali katanya. Mari ngoten tak pikir, iki materi ini opo? Mosok ikhlas. Opo sabar dan istiqomah. Tak pikir materi apa yang cocok ini. Nah, di situ mulai ada keraguan, kerancuan dalam pikiran saya. Di antaranya nopo? Mau nggak mau saya nanti mesti disuguhi ngombe. Nggih mboten? Nggih mboten? Nah, nek dunia ngoten iki hasilnya napa, Pak? Iku sing saya langsung mundur teratur. Setiap sudah kontak, sudah rencana, sudah kun mau kajian. Cuma saya bingung kok ya apa? Aku masuk aku nggawa teh dhewe. Ya kurang bagus. Tadi bismillah kita udur Mas, nggak bisa. Sampeyan wedi ya? Nggih. Cocok aku gak batik metu tambah dadi batik aku. Nah, jadi kalau kita tinggal di suatu daerah yang full maksiat itu, tapi kita diberi kebebasan untuk melakukan ibadah kita, kewajiban beragama silahkan, ketaatan agama silahkan, maka hijrah tidak wajib, tapi lebih utama. Saya dipahami nih. Kenapa? Efek dampak buruknya pasti kita akan dapatkan, tapi tidak wajib. Lah, yang wajib kapan? Saat dilarang. Hijrah wajib tadi apa? Ketika tinggal di suatu daerah yang didominasi oleh kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan, dan tidak boleh melakukan kewajiban-kewajiban agama, itu baru wajib hijrah. Dalilnya tadi surat apa? An-Nisa ayat 97. Ya 97, 99. Silakan. Terjemahnya aja langsung. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzolimi diri sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Cukup. Ini dalil wajibnya hijrah ketika tinggal di suatu daerah yang dipenuhi dengan kedoliman, kefasikan, kemaksiatan, dan tidak boleh, syaratnya tidak boleh melakukan kewajiban. Tapi kalau boleh hukumnya apa tadi? Lebih utama. Tidak wajib namun lebih utama karena dampak buruknya sangat besar. Jelas ini? Baik. Jadi itu barok yang kedua, tidak boleh tinggal di negeri yang dipenuhi dengan kekafiran dan tidak boleh melaksanakan kewajiban. Wajib hijrah. Bentuk barok yang ketiga, nah apa Pak? Kita tidak boleh bepergian, refreshing di negeri-negeri yang penuh dengan kekafiran dan kemaksiatan. Di tempat-tempat yang di situ sudah masyhur yang namanya maksiat. Kenapa? Karena dengan kedatangan kita telah membantu kemakmuran tempat tersebut. Nyata. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita,
Man ra'a minkum mungkaran, apabila kalian melihat kemungkaran, wajib merubah dengan tangan. Itu artinya kekuasaan, kalau punya kekuasaan. Ya. Yang kedua, kalau memang tidak punya kekuatan, maka rubahlah kemungkaran itu dengan apa? Lisan. Ingatkan, cegah. Kemungkaran itu dicegah. Jangan dibiarkan, jangan dinikmati, loh gitu loh. Cegahan, elingno wong sing lakoni maksiat itu. Ya, yang ketiga apa? Kalaupun lisan tidak mampu mengingatkan, maka yang ketiga apa? Dengan hati. Artinya apa? Nggak boleh ridho dengan perbuatan mungkar yang ada itu, dan harus mendoakan agar mereka mendapat hidayah. Membenci perbuatan tersebut, membenci kemungkaran dan menjauhinya, itu selemah-lemahnya iman. Makanya kalau kita mendatangi tempat tersebut, otomatis tempat tersebut menjadi apa? Makmur, dan ekonomi mereka menjadi kuat. Itu yang dilarang. Ngaten, kan masih ada tempat-tempat yang tidak kalah indahnya dan tidak mengandung apa? Kemaksiatan. Kan banyak Pak itu. Ya, banyak. Kapan hari istri saya tajak nonton apa? Air mancur di Dubai itu Pak, di YouTube. YouTube kayak Mau pikir nang Dubai duitnya sopo. Dan jadi renungkan ini, cari tempat-tempat yang tidak kalah nikmatnya, tidak kalah indahnya. Dan kalau safar itu tidak cukup dengan seneng-seneng saja. Ada nilai-nilai nasihat, ada nilai-nilai pendidikan, sehingga dengan safar itu kita mendapatkan tambahnya ketakwaan kepada Allah. Bukan cuma seneng-seneng, bukan cuma seneng. Kita dapat hiburan, kita dapat pemandangan yang menakjubkan, dan kita dapat nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ya, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Non. Kemudian yang ke berapa? 4, bentuk barok kepada orang kafir adalah tidak boleh ya bergabung di dalam hari perayaan, hari-hari besar mereka. Kenapa? Ini wilayah ibadah. Jadi kemarin sadurunge pun kula aturaken, orang kafir ada berapa macam kemarin, Pak? 34. 4 atau 3, terserah. Lah itu kan ada mekanismenya. Boleh kita menyakiti tetangga kita yang kafir? Mengambil barangnya, mengambil pohonnya? Wong kafir loh Mas. Apa-apa Pak dintekno ae wong kafir. Boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Panjenengan kerja di perusahaan orang kafir, boleh nggak mengambil barang-barang pabrik? Kafir Mas. Pabrik wong kafir. Boleh Pak nggak? Pabrik wong kafir tekek. Boleh nggak diambil? Nggak boleh. Terus ceklok palsu? Boleh Pak? Titip koncone tekone keri. Ada nggak seperti itu? Duitnya sampean haram gue, nggak boleh. Terus surat dokter, ada nggak? Duitnya sampean haram gue, nggak halal itu. Mas pabrik wong kafir haram. Kenapa? Ada perjanjian yang disebut dengan kafir mu'ahad, di mana kita punya perjanjian dengan mereka, perjanjian untuk memenuhi tanggung jawab, menjaga mereka seperti kerja. Saya dulu kerja di perusahaan Pak. Nah waktu bikin proposal itu kan ada catatan. Lo perjanjiannya kapan? Ya itu, kalau nanti saya diterima di perusahaan yang Bapak pimpin, nanti tak ambil sebagian barang gitu. Atau gimana? Saya nanti akan bikin laporan palsu ya. Ada perjanjian begitu. Yang dilakukan apa perjanjiannya? Saka akan patuh
dan saya akan penuhi semua Peraturan perusahaan. peraturan yang Bapak pimpin. Kan gitu. Itu perjanjian. Kaum muslimin wajib memegang janji walaupun dengan orang kafir. Sama jelas ini. Tidak boleh gawe surat dokter dengan alasan sakit. Tapi saya sakit hati, Ustaz. Atau sakit jiwa. Tidak boleh, hukumnya haram. Nah, itu dalam masalah apa, Pak? Muamalah, berdagang dengan mereka tidak masalah selama perdagangan caranya, teknis perdagangan yang diajarkan caranya halal, teknisnya halal, metode yang dipakai halal, dan barang yang dijual pun halal, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk wilayah akidah dan ibadah, tidak boleh. Dan kita pun nggak memaksa mereka untuk ikut ibadah di dalam, nggak boleh, dalam ibadah nggak boleh. Saya ketibam ini. Nah, kalau sudah masuk wilayah ibadah itu nggak boleh, karena Allah sering mengajarkan sebuah toleransi yang sangat menakjubkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Pernah dibaca betul? Pernah dibaca betul? Nah, la a'budu ma ta'budun wala antum abidu. Itu pernyataan dengan tegas, ini sebuah toleransi. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku, wala ana abidun ma'abattum, diulang-ulang. Terakhir, lakum dinukum, wis bagimu agamamu, bagiku nek agamamu, wis silakan lakoni. Aku tak ngelakoni syariat agamaku. Itu dalam ibadah, maka seorang muslim tidak boleh. Itu toleransi, gitu loh. Bukan kemudian campur aduk, ndak karuan. Allah sudah mengingatkan, wala taktumul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan agama Islam dengan cara ibadah agama lain. Allah sudah ingatkan itu. Sama jelas nih, Pak. Nah, tapi tetap dalam muamalah tiap hari saling napa? Menghormati. Dalam muamalah tiap hari. Contoh, kita punya tetangga orang Nasrani, orang Kristen, satu misal. Kalau dia tetangga dekat kita, mepet rumah, dia pergi, maka kita berkewajiban membersihkan halamannya. Dan itu bagian dari tugas kita, kemuliaan seorang muslim untuk memuliakan tetangganya. Sekarang kalau kita punya tetangga orang Kristen, dia punya hak nggak atas kita? Punya hak nggak? Punya hak nggak? Punya. Menjaga rumahnya supaya aman. Begitu. Sehingga nanti ketika kita pergi, rumah kita pun akan dijaga dengan baik. Itu dalam masalah muamalah. Tapi begitu masuk akidah, masuk ibadah, tidak boleh masuk ranah ini, sudah wilayahnya beda. Dan itu yang disebut dengan toleransi. Bukan dicampur aduk, bukan. Karena Allah mengingatkan hal itu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ini bentuk-bentuk barok kita kepada orang kufar, orang kafir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya nanti kita akan membahas soal berikutnya dari kitab Khut Aqidatak, yaitu tentang al-wali. Pembahasan tentang siapa wali Allah Subhanahu wa taala itu, dan apakah kita sebagai manusia biasa ini dengan segala keterbatasan kita memungkinkan untuk bisa menjadi wali Allah. Akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang, insyaallah, mengenal wali Allah. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon izin untuk langsung ke SBR.